Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan seorang muslim, ibadah bukan hanya sekedar ritual yang dilakukan secara terpisah, melainkan sebuah sistem kehidupan yang menyeluruh, mempengaruhi hati, pikiran, dan perbuatan. Konsep ini dikenal dengan istilah syumuatul ibadah, bahwa seluruh aspek hidup seorang hamba dapat bernilai ibadah jika diniatkan untuk Allah. Makna syumulatul ibadah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidakkah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Ibadah di sini bukan hanya sholat, puasa, atau zakat, tetapi segala aktivitas yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah, termasuk bekerja, belajar, membantu keluarga, bahkan menjaga diri dari hal-hal yang merusak. Adapun hadis tentang pentingnya ibadah menyeluruh, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa niat menjadikan aktivitas sederhana berubah menjadi ibadah yang bernilai pahala. Ketika seseorang makan dengan niat agar kuat beribadah, itu menjadi ibadah. Ketika seseorang belajar dengan niat mencari ridho Allah, itu pun ibadah. Inilah konsep ibadah yang menyeluruh. Ibadah tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Dia dipahami sebagai makhluk yang pertama diberi akal. Akal mampu memberikan benar dan salah, mengenal kebenaran dan memahami tujuan hidup. Dengan akal, manusia mengetahui bahwa ibadah adalah kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Dan yang kedua, yaitu diberi hati atau kolbu. Hati adalah pusat kesadaran spiritual. Tanpa hati yang bersih, ibadah hanya menjadi ritual kosong. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 yang berbunyi, "Yauma la yanfa'u mala wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yang artinya, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan yang ketiga yaitu diberi amanah. Manusia membawa amanah sebagai khalifah di bumi, mengelola bumi dengan baik, jujur, dan bekerja, berlaku adil, dan menjaga lingkungan, semuanya termasuk ibadah. Dan yang keempat, yaitu ibadah wajib, pondasi syumuliyatul ibadah. Ada beberapa ibadah wajib yang menjadi pondasi, yaitu yang pertama, sholat. Salat adalah penghubung antara hamba dan Tuhannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Yang artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua yaitu puasa. Puasa membentuk ketakwaan dan pengendalian diri, inti dari pendidikan jasmani dan rohani manusia. Dan yang ketiga, itu zakat dan sedekah, mengajarkan kepedulian sosial dan menghindarkan dari sifat tamak. Dan yang berikutnya yaitu haji. Haji mengajarkan kesetaraan, pengorbanan, dan totalitas kepatuhan kepada Allah. Ibadah-ibadah wajib ini bukan hanya ritual, tetapi membentuk karakter manusia, bahwa manusia harus mengembangkan potensi fisik, akal, dan hati secara seimbang.
Dengan memahami syumuliyatul ibadah, kita menyadari bahwa hidup seorang muslim seluruhnya adalah ibadah. Setiap langkah, ucapan, pekerjaan, dan interaksi sosial bisa bernilai pahala jika ditujukan untuk Allah. Pemahaman ini sangat selaras dengan Marifatul Insan, bahwa manusia adalah makhluk yang diberi potensi mulia untuk mengenal Tuhannya dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.